Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, toko gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar 100% made in Indonesia. Jadi di konten kali ini saya mau bahas satu topik yang selama bertahun-tahun saya ada di forum gitar ya, di Facebook, di Instagram, di mana saya sering lihat perdebatan ini selalu muter-muter, yaitu mengenai humidity atau kelembapan udara. Apa sih kaitannya kelembapan udara ini dengan perawatan gitar? Apa kaitannya kelembapan udara ini dengan keawetan gitar atau suara gitar atau apapun? Oke, kita bahas sekarang penjelasannya. Ini penjelasan yang benar dari Ivan Gitar Studio. Nah, kalian mesti tahu ketika kita bicara mengenai perawatan gitar, sebetulnya humidity yang ideal untuk perawatan gitar harus sedekat mungkin dengan humidity tempat gitar itu dibuat atau dilahirkan. Saya ambil contoh ya, misalnya kita beli gitar impor nih, dari mana ya? Misalnya dari Spanyol, dari Jerman, ya, dari Jepang, misalnya. Nah itu kan mereka kan negara-negara 4 musim ya. Nah kalau negara 4 musim berarti kelembapan udara mereka itu berkisar di 30-50%. Atau mungkin saat winter mungkin bisa lebih rendah lagi mungkin dari 30%. Tapi kita ambil rata-rata aja deh, 30-50% untuk gitar impor ya. Dari negara 4 musim. Nah maka kalau kita beli gitar yang karakteristiknya kayak tadi, maka cocok ketika ditaruh di ruangan AC di Indonesia. Karena apa? Kalau kita pasang AC, itu kelembapan udaranya tuh akan persis berada di 50%. Saya itu ada alatnya ya, jadi di ruangan penyimpanan gitarnya untuk koleksi-koleksi IGS itu kita punya ruang penyimpanan gitar yang khusus dan itu di AC 24 jam ya. Saya beli semacam hygrometer gitu, jadi suhunya terjaga, saya bisa pantau dan juga kelembapan udaranya tuh saya tahu ya. Bisa dipantau dari hygrometer itu. Nah, itu kalau AC dinyalain, kelembapan udara itu berada di pas di 50%. Nah, berarti ideal ya, karena apa? Dibikinnya di kisaran 30-50% dan kita taruhnya di kelembapan 50% ideal. Si gitar ini hidup dengan nyaman. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kalian beli gitar custom di Indonesia ya, beli luthier atau beli brand-brand lokal misalnya. Nah, kelembapan udara alamiah di Indonesia ini kan sekitar 80% ya. Kadang-kadang bisa sampai 90% kalau lagi hujan. Nah, berarti lembab banget ya. Termasuk juga gitar produksi IGS tuh diproduksi di kelembapan setinggi itu untuk seri yang di bawah seri high-end ya. Kecuali di seri high-end, kita maintain humidity-nya itu persis di 40-50% karena orientasi kita kan bakal diekspor nantinya produknya. Nah, tapi untuk gitar-gitar yang diproduksi di kelembapan tinggi 90%, 80%, kalian taruh di ruangan AC yang kelembapannya tuh 50%, ya berarti yang terjadi adalah dia retak. Kenapa resikonya retak? Karena dia terlalu kering, gap humidity-nya terlalu jauh. Si gitar dibuat di humidity tinggi, ditaruh di humidity yang 50%, ya. Ada gap antara 80% dengan 50% ini. Nah, gap itu yang membuat si kayu itu mau menyusut karena dia kering. Pori-porinya terlalu banyak melepas air. Dia kering, pengen menyusut. Nah, dia pengen menyusut, pengen mengecil, tapi nggak bisa mengecil. Karena apa? Nggak bisa mengecil? Ya iya, frame-nya udah jadi, udah terbentuk gitar. Back-nya ini pengen ngecil, tapi di kiri ditahan, di kanan ditahan, di atas ditahan, di bawah ditahan, akhirnya retak. Biasa yang pertama kali retak di mana? Di grain kayunya atau di sambungan tengahnya ini retak. Nah, terus begitu pula sebaliknya ya. Kalau misalnya kalian beli gitar impor yang kelembapannya tadi saya udah cerita 30-50, terus kalian taruh di ruangan biasa tanpa AC, berarti yang terjadi adalah sebaliknya, over humidity, terlalu lembab. Jadi dibuat di kelembapan 30-50, malah kalian taruh di yang kelembapan udara normal di Indonesia tanpa AC. Yang 80-90. Nah ini kan kalian bisa lihat ya gapnya ya, seberapa jauh ini. Nah kalau terlalu lembab apa efeknya? Kalau terlalu kering kan tadi kita udah bahas kan, efeknya retak kan. Kalau terlalu lembab, efeknya adalah si kayu terlalu banyak menyerap air.
Apa yang terjadi kalau pori-porinya terlalu banyak menyerap air? Coba kalian bisa pikir ya, pakai logika ya. Yang terjadi pertama adalah suaranya jadi mendem. Karena apa? Pori-porinya terlalu banyak kandungan air. Sekarang kalau kalian bayangkan aja kayak galon air nih. Galon air kalau nggak ada isinya, kosong, galonnya doang nih. Kalian gelundungin misalnya turun tangga. Itu kan suaranya kenceng kan, gelundang. Kenapa? Kering, nggak ada airnya. Tapi sekarang coba diisi air setengah aja. Pasti sekarang suaranya nggak kenceng, nggak gelundang-gelundung kayak begitu. Paling juga dem. Karena apa? Teredam sama airnya. Dia mau bergetar tuh jadi berat. Nah, gitar juga sama. Ketika dia terlalu lembab, maka dia jadi susah bergetar. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau terlalu kering kan gitarnya jadi nyusut kan, kayunya pengen nyusut. Kalau terlalu lembab, kebalikannya. Kayunya pengen memuai. Tapi nggak bisa memuai, kiri kanannya ada frame-nya kan. Yang terjadi adalah bagian ininya naik, teman-teman. Jadi dia memuai jadi ke atas begitu. Tambah lagi ditarik kan sama tegangan senar kan. Sudah ditarik tegangan senar, ada tekanan untuk dia ke atas begini, tambah lagi dia terlalu lembab. Dia memuai, ya udah akhirnya naik ininya. Bridge-nya jadi naik, action-nya jadi tinggi. Nah, itu efeknya ya. Tapi efek dari humidity rendah dibandingkan efek dari humidity tinggi itu jauh lebih mematikan si humidity rendah. Karena humidity rendah itu bikin gitarnya jadi retak, rusak gitarnya. Kalau humidity tinggi mah nggak rusak. Ya memang terjadi kayak yang saya tadi jelasin, tapi ketika kita kembalikan dia ke humidity yang ideal, dia sembuh lagi. Hilang lagi problem-problem itu. Topnya yang tadinya kelewatan melembung kalau karena humidity ya, bukan karena ditarik senar ya. Kalau karena humidity kemudian dikembalikan ke humidity ideal ya dia relax lagi, jadi turun lagi. Suaranya juga yang tadinya pori-porinya kelebihan air ditaruh di humidity yang ideal ya sembuh lagi, suaranya keluar lagi gitu. Jadi yang sebenarnya untuk di Indonesia ya orang bilang beberapa orang ya oknum yang di luar sana yang nyebarin informasi yang kadang-kadang kurang benar ya, suka bilang katanya udara Indonesia ini nggak cocok untuk instrumen bagus, untuk biola bagus, untuk gitar bagus nggak cocok, terlalu lembab mah nggak masalah, tinggal pakai AC beres. Yang jadi problem tuh kalau terlalu kering, gitarnya bisa retak. Justru kata saya ya, kita bersyukur hidup di Indonesia yang problemnya itu bukan terlalu rendah tapi terlalu tinggi humidity-nya, karena kita tinggal taruh AC beres. Nah, itu mengenai humidity ya. Jadi sekarang kalian udah jelas ya dari penjelasan saya tadi ya. Duduk persoalan kayak gimana sih humidity itu sebenarnya paling ideal untuk gitar kayak apa sih? Udah jelas kan? Nah, terus kemudian poin berikutnya yang saya mau jelaskan adalah kenapa sih orang selama ini suka tergila-gila naruh gitar di ruangan yang sengaja dikeringkan, dikasih AC. Walaupun orang itu nggak tahu, padahal gitar itu sebenarnya nggak cocok. Terutama gitar lokal yang tadi saya cerita ya, nggak cocok ditaruh di AC karena terlalu kering. Karena ada satu pendapat lagi yang aneh lagi nih, yang mengatakan bahwa kalau misalnya ditaruh di ruangan AC yang kering, kayunya nanti jadi kering. Kalau kering, wah suaranya jadi garing katanya, jadi mantep katanya. Nah saya ngomong apa adanya nih ya, kalau gitar itu ya suaranya udah mendem, secara konstruksi dia udah salah, topnya udah terlalu tebal, bracingnya udah terlalu gede-gede, mau diapain pun, mau dikeringkan, mau kayak apa, dia akan mendem seumur-umur hidup gitar itu. Saya udah pengalaman jual gitar tahun 76 gitu, buatan 76, tetap aja mendem aja tuh. Saya pernah jual gitar, nanti saya kapan-kapan kalau gitarnya kembali ke tangan saya bikinin deh kontennya deh. Jadi kalau gitar udah mendem ya udahlah, pasrah dah. Jangan coba-coba dikeringkan lah gimana enggak nanti malah rusak gitarnya kan. Apalagi ditaruh itu apa? Silika gel itu. Malah kering secara nggak terkendali. Kalau AC kan jelas kan keringnya sampai ke level 50%. Tapi kalau kalian masukin silika gel banyak-banyak ke dalam sini, dia turun secara tidak terkendali. Itu malah bisa retak yang terjadi. Nah, jadi kalau nggak pakai silika gel, gimana dong caranya perawatan yang benar? Kalau nggak punya AC, gimana dong caranya perawatannya? Ada perawatannya adalah dengan pakai satu benda yang namanya humidipak. Coba kalian cari sekarang humidipak ya. Cari di Tokopedia ada, di Strings by Mail juga ada.
Nah, humidipak itu disebutnya two-way humidifications. Kenapa two-way? Kenapa nggak one-way? Two-way itu maksudnya begini, kalau dia terlalu rendah, si humidipak itu akan menaikkan ke level ideal. Kalau terlalu tinggi, dia akan turunkan. Makanya two ways. Nah, di humidipak itu ada yang kelembapannya macam-macam tuh humidipak itu. Ada yang, kalau nggak salah inget ya, ada yang dari 40%, ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 70%. Jadi kalian beli tinggal sesuaikan dengan kondisi di mana kalian pesen gitar. Gitar kalian tuh asalnya dari mana sih? Kalau misalnya gitar kalian asalnya dari Spain ya, kalian beli yang 40% atau yang 50% taruh di hard case-nya ya. Jadi masukin di hard case-nya terus kalian taruh sama humidipaknya. Nah, kalau gitarnya dari Indonesia misalnya, ya belinya yang 70% gitu. Jadi bikinlah humidity tempat gitar itu hidup sedekat mungkin dengan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibuat. Itu kuncinya. Nah, inilah penjelasan yang benar mengenai humidity ya. Jadi dengan adanya konten ini saya berharap sekali nggak debat-debat aneh-aneh lagi tuh. Nggak ada lagi tuh mitos-mitos yang apalah, dikeringkan lah, beginilah, begitulah, di AC lah, dikasih silika gel lah, dikasih kapur barus lah biar kering. Kapur barus gitu, emang WC? Kan gila kan kayak begitu kan. Nah, ya jadi saya rasa sekian ya konten kali ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis ya di kolom komentar tuh, itu tulis, itu ada kolom komentar. Itu tujuannya supaya apa yang saya belum sampaikan, kalian belum ngerti, tanya di situ. Supaya saya bisa ada ide untuk konten berikutnya, ataupun saya jadi ngerti kalian tuh perlunya apa sih, informasi apa yang kalian belum paham. Jadi saya bisa bantu gitu ya. Oke, saya harap kalian semua terbantu, teredukasi dengan konten ini. Kalau kalian suka dengan konten ini dan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Karena apa? Sobat gitaris semua adalah bagian dari misi IGS untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Supaya mereka dapat informasi yang paling benar mengenai gitar dan nggak terus-menerus dibodoh-bodohi dengan informasi yang salah di luar sana. Oke? Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam. Bye-bye.